Pemirsa, guna memecah antrian panjang di jalur tol Tangerang Merak, sebagian kendaraan tujuan Pelabuhan Bakauheni Lampung diberangkatkan dari Pelabuhan Ciwan dan Cilegon, Banten. Kendaraan roda 2 dan roda 4 ditempatkan di dalam satu kapal. Sebanyak 23.800 kendaraan roda 2 dan 30.414 orang telah diseberangkan ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Arus lalu lintas mengalami kemacetan di kilometer 91 tol Tangerang Merak menuju pelabuhan. Kemacetan di jalur ini mencapai hingga 7 km. Kemacetan di tol Tangerang Merak disebabkan lonjakan jumlah kendaraan menuju Pelabuhan Merak. Polda Banten melakukan pengalihan arus kendaraan pribadi dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Ciwan dan Cilegon. Hal ini diharapkan dapat mengurai kemacetan. Ribuan pemudik motor memadati jalur Pantura Cimohong, Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada pagi tadi. Pemudik menuju sejumlah kota di Jawa Tengah, Yogyakarta hingga Jawa Timur. Meski menempuh perjalanan jauh dan melelahkan, sejumlah pemudik motor nekat membawa anak dan balita. Mereka mengaku telah terbiasa melakukan perjalanan jauh pada arus mudik bersama anak meskipun beresiko. Ya, untuk informasi terkini puncak arus mudik Lebaran 2024, kita sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di rest area kilometer 102 Tol Cipali dan Dilami Aulia di rest area kilometer 57. Ya, selamat siang Esra Ambarita, kita ke Anda terlebih dahulu di rest area kilometer 102. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Bremana, Angelika dan juga pemirsa. Kami laporkan di titik kami memantau yakni di Tol Cipali, tepatnya di kilometer 102. Untuk pantauan arus lalu lintas di jalur kiri, tepat di belakang saya ini masih ramai lancar dan peningkatan volume kendaraan terus meningkat. Kendati demikian, dari pemantauan kami untuk jalur sebelah kanan, ini volume kendaraan mengalami ketersendatan atau terjadi antrean yang terbilang cukup panjang. Dan kalau kami himpun informasinya, salah satu faktor penyebab kendaraan ini mengalami kemacetan adalah terjadi pertemuan antara para pemudik dari Jakarta dengan para pemudik yang bertemu di tol Cimisudau, sehingga ini mengakibatkan beban kendaraan ini lebih meningkat dibandingkan hari sebelumnya, dan juga seiring dengan geliat masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ke arah Jawa. Sejauh ini terdapat 3 taktik rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak Korlantas, yakni pemberlakuan kontraflow yang sudah dimulai dari kilometer 36 hingga di kilometer 70. Kemudian juga dilakukan taktik one way yang juga diberlakukan di titik saya menggambarkan dari kilometer 71 hingga berujung di kilometer 414. Sementara itu untuk pemberlakuan ganjil genap juga diberlakukan dari kilometer 000 maksud kami hingga kilometer 414. Dengan semua rekayasa ini masih bersifat situasional atau bergantung nanti seperti apa volume kendaraan, apakah mengalami peningkatan atau justru sebaliknya. Dari kepolisian juga menekankan, menghimbau karena masih ada saja masyarakat yang berhenti di bahu jalan, sehingga diingatkan agar tidak berhenti di bahu jalan karena ini demi keselamatan para pemudik. Kami juga menghimbau kepada masyarakat maupun pemudik agar memanfaatkan sejumlah rest area jika mengalami kantuk ataupun kelelahan. Tentunya tujuannya adalah untuk memulihkan stamina, kemudian untuk bisa melakukan perjalanan dan bertemu keluarga di kampung halaman. Demikian, Angelika, Bremana. Baik, selanjutnya Dilami Aulia, silakan laporan Anda dari kilometer 57 Karawang. Ya, selamat siang Bre, Angel dan juga pemirsa. Untuk pembaharuan terkini, memang kondisi lalu lintas di kilometer 57 ini terpantau ramai lancar, belum terjadi kepadatan yang signifikan. Dari informasi yang kami dapatkan di pos pantau, sudah lebih dari 123.000 kendaraan yang hari ini melintas ke gerbang tol Cikatama, yang mana memang untuk volume terbanyak kendaraan ini ada di jam 6 hingga 9 pagi dengan total 19.000 kendaraan. Tentunya ini jumlahnya akan terus meningkat mengingat untuk nantinya puncak arus mudik akan terus berlangsung
hingga 8 April 2024. Dan untuk sejumlah rekayasa lalu lintas ini masih terus dilakukan seperti kontraflow dari kilometer 47 hingga ke kilometer 70. Kemudian jika dilihat juga memang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi yang terindikasi sebagai pemudik, dan ada juga sebagian ini kendaraan bermuatan besar seperti truk dan juga bus. Selain itu, Bre, Angel, dan juga pemirsa, memang kalau untuk di rest area 57 ini menjadi rest area terdekat untuk pemudik dari arah Jakarta menuju ke Cikampek. Sehingga di sini pemudik banyak yang menghabiskan waktu untuk beristirahat ataupun mengisi bahan bakar. Kalau dibandingkan dengan saat ini di jam 10, begitu ya, ini di sini lumayan sepi atau tidak seramai pada jam 8 hingga 9 tadi yang bisa kendaraan ini bisa mengeluar dari pintu masuk, dan pihak dari kepolisian juga pihak keamanan ini melakukan rekayasa lalu lintas begitu ya di sekitaran rest area KM 57 dengan membuka 2 akses. Jadi ada 1 jalur yang diperuntukkan untuk kendaraan pribadi dan juga 1 jalur yang diperuntukkan untuk bus dan juga truk. Setelah itu dari pihak Polres Karawang dan Polda Jawa Barat bekerja sama dengan pengelola rest area 57 ini membatasi waktu kunjungan atau waktu istirahat dari para pemudik, yakni hanya menghabiskan waktu 30 menit saja. Apabila nantinya terdapat kepadatan di rest area 57, pihak dari kepolisian akan memberlakukan sistem buka tutup rest area 57. Namun hingga sampai saat ini hal tersebut belum dilakukan, mengingat untuk volume kendaraan masih bisa dijaga begitu ya. Kembali kepada Arisa dan maksud kami Angel dan Terima kasih Dilami Aloya melaporkan langsung dari rest area kilometer 57 dan juga ada rest area 102 ada rekan Esra Ambarita. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mudik identik dengan tradisi masyarakat Indonesia jelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam perjalanan, pemudik diimbau tetap menjaga tubuh dalam kondisi fit dan kebutuhan cairan terpenuhi. Mudik harus bisa menjadi perjalanan yang dapat dinikmati. Jika Anda lelah, beristirahatlah. Sama seperti saya, melalui liputan mudik ini harus dilalui dengan riang gembira dengan memanfaatkan juga fasilitas yang berada di rest area. Seperti di rest area kilometer 379, ini banyak sekali fasilitas yang bisa dimanfaatkan seperti toilet yang bersih dan juga parkiran yang luas. Ini sekarang sedang ada pemudik yang lagi istirahat. Kita langsung tanya-tanya yuk. Selamat siang, Mas. Ya, selamat siang, Mbak. Mas, boleh perkenalan namanya siapa, dari mana, dan mau mudik kemana? Baik, nama saya Fajri, Mbak. Saya mau mudik dari Jakarta menuju Semarang. Dikit lagi sampai, Mbak. Oke, Mas, ini kan cukup jauh ya dari Jakarta ke Semarang. Boleh dibagi tipsnya, Mas, supaya mudiknya tetap nikmat? Wah, kalau tips versi saya tuh kalau mudik yang pertama tuh kita harus jaga kesehatan fisik dulu, Mbak. Jadi fisik harus sehat dulu, harus kuat. Jadi kita makan sahur harus banyak, ya kan? Karena kan perjalanan jauh kan. Terus yang kedua, gimana caranya mobil kita, kendaraan kita juga harus kita cek. Itu ready untuk operasional kita bawa keluar kota apa enggak. Yang ketiga, pastinya tertib berlalu lintas. Karena supaya apa? Biar kita selamat sampai tujuan. Nah, yang keempat paling penting nih, Mbak. Kalau kita capek, kita harus ke rest area, mending kita istirahat. Sama kita harus stok air mineral di dalam mobil yang banyak. Gitu. Mas, terima kasih Mas Fajri atas waktunya. Iya, selamat sampai tujuan ya, Mas ya. Nah, pemirsa, selain kondisi kendaraan, kondisi tubuh yang prima juga harus tetap dijaga saat arus mudik. Terutama dalam memilih air mineral harus ada segelnya supaya tetap sehat dan juga higienis. Dari rest area kilometer 379 Batang, Jawa Tengah, Ismalia Suryali Santoso, iNews melaporkan. Anda kembali bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, saat perjalanan mudik, tubuh harus dalam kondisi prima dan sehat. Ya, selain asupan vitamin, istirahat yang cukup juga penting diperhatikan oleh pemudik. Lantas, apa saja nih tips mudik sehat dan aman? Ya, kita akan berbincang ya, Angel ya, bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saxono Herbodo. Selamat siang, Pak Dante. Selamat siang, bagaimana? Selamat siang, Jelika. Iya, Pak Dante, ini kan musim mudik Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, Pak ya, karena jumlah pemudik mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Nah, ini apa antisipasi dari Kementerian Kesehatan, Pak? Jadi selain jumlah pemudik yang meningkat tajam tahun ini, ada perbedaan lain dari mudik tahun ini dibandingkan tahun yang lalu. Yaitu Lebaran kali ini status COVID-nya sudah menjadi endemi. Berbeda dari Lebaran tahun lalu yang mana status COVID-nya masih pandemi. Pembatasan sosial harus tetap dijalankan walaupun statusnya endemi,
dengan mengikuti protokol kesehatan yang tetap terus berjalan. Misalnya memakai masker bila sedang tidak enak badan dan senantiasa menjaga kebersihan tangan. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran Direktur Pelayanan Kesehatan yang berisi tentang membentuk tim penyelenggara kesehatan mudik dan libur Hari Raya Idul Fitri. Kemudian mensiagakan pemberian fasilitas kesehatan serta menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, antara lain sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan diri dan tips saat bermudik, memantau penerapan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan, dan memantau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi, serta sanitasi tempat umum, mitigasi kejadian luar biasa yang mungkin timbul atau wabah serta bencana alam yang mungkin saja terjadi. Kemudian Kementerian Kesehatan juga membuat standar pemeriksaan kesehatan pengemudi yang diaplikasikan oleh Dinas Kesehatan kepada seluruh pengemudi bus antar kota, antar provinsi yang dilakukan di terminal bus. Kemudian sosialisasi edukasi keselamatan berkendara bagi pemudik dilakukan melalui media sosial, webinar, serta komunikasi lainnya. Itu dari mana? Baik, Pak Dante, untuk permasalahan kesehatan ini, apa saja yang patut diwaspadai oleh masyarakat begitu ya ketika hendak mudik ini? Jadi penyakit yang kerap sekali terjadi saat perjalanan mudik itu diantaranya pertama infeksi saluran pernafasan atas, kemudian infeksi saluran cerna, kambuhnya penyakit lama karena kelelahan dan tidak menjaga pola makan, kemudian gangguan kesehatan dalam perjalanan seperti mual dalam perjalanan, lemas atau fatigue, dan juga stres saat kemacetan serta kecelakaan lalu lintas. Pencegahan yang bisa kita lakukan adalah konsumsi buah dan sayur, makanan sehat dan bersih yang cukup, serta hindari pengaruh obat-obatan dan minuman keras saat berkendara. Kemudian minum air cukup saat berkendara serta tidak begadang sebelum berkendara, atau pastikan cukup istirahat sebelum berkendara. Peregangan berkala di sela-sela perjalanan juga penting. Peregangan ini dapat dilakukan setiap 4 jam atau saat merasa lelah atau mengantuk. Manfaat peregangan itu adalah untuk mengurangi ketegangan otot, mengurangi resiko sakit punggung, cedera otot dan kram, serta relaksasi. Serta yang paling penting juga adalah kendalikan emosi saat berkendara yang dapat mendukung stamina tubuh yang prima. Oke, Pak Dante, itu kan tadi pencegahan kita selalu akan lakukan ya Pak, tapi kita tidak bisa menghindari adanya situasi yang gawat darurat yang kita tidak pernah prediksi sebelumnya, apalagi ketika di jalan. Nah ini bagaimana dengan kesiapan fasilitas kesehatan dan juga tim kesehatan di lapangan Pak? Jadi Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota telah menyiapkan pos kesehatan di titik jalur mudik dari rentang tanggal 4 sampai 16 April tahun ini. Sejumlah fasilitas kesehatan telah disiapkan di 38 provinsi yang terdiri dari 10.147 puskesmas, 3.186 rumah sakit, 352 public safety center, 119, 51 balai karantina kesehatan, 1.569 pos pelayanan kesehatan, dan 11 emergency medical team di regional pusat krisis kesehatan yang dapat dimobilisasi dalam situasi darurat. Kita menggunakan sistem informasi dan pelaporan yang diintegrasi dengan data fasilitas kesehatan online. Bila terjadi kecelakaan, yang perlu dilakukan adalah pertama segera hubungi 119. Sekali lagi hubungi 119. Kemudian sebelum menolong, pastikan diri Anda terhindar dari bahaya dan minta bantuan orang di sekitar Anda untuk mengamankan lokasi kejadian. Matikan semua mesin kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan, dahulukan menolong korban yang masih hidup, kemudian bila memungkinkan pindahkan korban ke lokasi yang lebih aman dengan cara yang tidak memperparah korban, seperti contohnya melindungi daerah leher. Dan jangan memindahkan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan karena merupakan barang bukti polisian. Oke. Baik Pak Dante, dengan kesiapan fasilitas yang sudah baik begitu oleh Kemenkes, lantas apa saja yang didapatkan oleh pemudik dari fasilitas kesehatan di seluruh provinsi Indonesia selama mudik Lebaran ini? Jadi seluruh fasilitas kesehatan yang ada serta posko musik sudah dapat dijelaskan sebelumnya dan dapat diakses oleh pemudik yang ingin menggunakan.
dan pemudik yang terdaftar di BPJS Kesehatan dapat menggunakan layanan kesehatan tersebut secara gratis. Jadi jangan lupa bahwa kartu BPJS-nya dan kartu BPJS-nya dapat digunakan di fasilitas kesehatan yang tersedia. Oke, Pak Dante, tadi kan Anda sempat bilang bahwa jaga kesehatan selama mudik ya Pak ya, kemudian tadi istirahat yang cukup, jangan begadang sebelum mudik gitu ya Pak ya. Ada nggak nih Pak tips-tips lain yang bisa diikuti oleh pemudik agar nanti mudiknya lancar, sehat, dan menyenangkan Pak? Jadi kondisi yang paling penting adalah bahwa kelelahan itu tidak terjadi. Tips mengatasi kondisi selama menempuh perjalanan mudik serta mengantisipasi daya tahan menurut antara lain pastikan tadi ini sudah istirahat yang cukup sebelum melakukan perjalanan, kondisi tubuh dalam keadaan fit, perhatikan tanda-tanda kelelahan, terutama saat merasa mengantuk saat mengemudi. Jangan dipaksakan. Kemudian ciptakan suasana yang nyaman selama perjalanan, pilih makanan yang sehat dan bergizi, bawa obat-obatan yang diperlukan selama perjalanan. Ini penting karena obat-obatan untuk mengatasi mual, sakit kepala, serta perlengkapan medis darurat itu harus ada di tiap-tiap kendaraan yang dibawa oleh pemudik. Jika merasa sakit atau tidak fit, manfaatkan posko kesehatan yang nanti ditemui dalam perjalanan. Baik, Pak Dante, kecelakaan lalu lintas ini kan tadi sempat disampaikan juga berdampak bagi kesehatan dan dapat mengganggu perjalanan mudik. Nah, apakah ada pemeriksaan kesehatan bagi pemudik maupun pengemudi ini Pak di sepanjang perjalanan jalur mudik? Jadi memang kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para pengemudi, baik pemeriksaan kesehatan secara yang dilakukan oleh perusahaan pengemudi tersebut secara langsung. Dan pemeriksaan pengemudi diaplikasikan di Kementerian Kesehatan melalui surat-surat edaran yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan pada pengemudi bahwa pengemudi itu terjamin sehat. Antara lain adalah pemeriksaan anamnesis dan wawancara, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan kesehatan jiwa bagi pengemudi, kemudian pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan alkohol dan dalam pernafasan dan nafsa, meliputi keadaan umum, tanda intoksikasi, sikap perilaku, status gizi, indera penglihatan, dan kelengkapan anggota badan. Pemeriksaan kesehatan ini dapat dilakukan di PO bus, terminal, posko fasilitas kesehatan yang secara mandiri atau bekerjasama dengan puskesmas sebelum keberangkatan H-7 hingga H+7 Idul Fitri 2024. Ya, baik, terima kasih Pak Dante Saxono Harbuono, Wakil Menteri Kesehatan RI sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas tipsnya. Semoga nanti di jalan teman-teman yang mudik semuanya bisa menjaga kesehatan dan juga sampai ke tempat tujuan dengan lancar ya. Terima kasih Pak Dante sekali lagi. Terima kasih Pak Dante. Anda kembali bersama kami di Ainus Siang. Pemirsa, saat perjalanan mudik tubuh harus dalam kondisi prima dan sehat. Ya, selain asupan vitamin, istirahat yang cukup juga penting diperhatikan oleh pemudik. Lantas, apa saja nih tips mudik sehat dan aman? Ya, kita akan berbincang ya, Angel ya, bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saxono Harbuono. Selamat siang, Pak Dante. Selamat siang, Bagaimana? Selamat siang, Jelika. Iya, Pak Dante, ini kan musim mudik Lebaran tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, Pak ya, karena jumlah pemudik mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Nah, ini apa antisipasi dari Kementerian Kesehatan, Pak? Jadi selain jumlah pemudik yang meningkat tajam tahun ini, ada perbedaan lain dari mudik tahun ini dibandingkan tahun yang lalu. Yaitu Lebaran kali ini status COVID-nya sudah menjadi endemi. Berbeda dari Lebaran tahun lalu yang mana status COVID-nya masih pandemi. Pembatasan sosial harus tetap dijalankan walaupun statusnya endemi dengan mengikuti protokol kesehatan yang tetap terus berjalan. Misalnya memakai masker bila sedang tidak enak badan dan senantiasa menjaga kebersihan tangan. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran Direktur Pelayanan Kesehatan yang berisi tentang membentuk tim penyelenggara kesehatan mudik dan libur Hari Raya Idul Fitri. Kemudian mensiagakan pemberian fasilitas kesehatan serta menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, antara lain sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan diri dan tips saat bermudik, memantau penerapan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan, dan memantau pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi, serta sanitasi tempat umum,
mitigasi kejadian luar biasa yang mungkin timbul atau wabah serta bencana alam yang mungkin saja terjadi. Kemudian Kementerian Kesehatan juga membuat standar pemeriksaan kesehatan pengemudi yang diaplikasikan oleh Dinas Kesehatan kepada seluruh pengemudi bus antar kota, antar provinsi yang dilakukan di terminal bus. Kemudian sosialisasi edukasi keselamatan berkendara bagi pemudik dilakukan melalui media sosial, webinar, serta komunikasi lainnya. Itu dari mana? Baik, Pak Dante, untuk permasalahan kesehatan ini, apa saja yang patut diwaspadai oleh masyarakat begitu ya ketika hendak mudik ini? Jadi penyakit yang kerap sekali terjadi saat perjalanan mudik itu diantaranya pertama infeksi saluran pernafasan atas, kemudian infeksi saluran cerna, kambuhnya penyakit lama karena kelelahan dan tidak menjaga pola makan, kemudian gangguan kesehatan dalam perjalanan seperti mual dalam perjalanan, lemas atau fatigue, dan juga stres saat kemacetan serta kecelakaan lalu lintas. Pencegahan yang bisa kita lakukan adalah konsumsi buah dan sayur, makanan sehat dan bersih yang cukup, serta hindari pengaruh obat-obatan dan minuman keras saat berkendara. Kemudian minum air cukup saat berkendara serta tidak begadang sebelum berkendara, atau pastikan cukup istirahat sebelum berkendara. Peregangan berkala di sela-sela perjalanan juga penting. Peregangan ini dapat dilakukan setiap 4 jam atau saat merasa lelah atau mengantuk. Manfaat peregangan itu adalah untuk mengurangi ketegangan otot, mengurangi resiko sakit punggung, cedera otot dan kram, serta relaksasi. Serta yang paling penting juga adalah kendalikan emosi saat berkendara yang dapat mendukung stamina tubuh yang prima. Oke, Pak Dante, itu kan tadi pencegahan kita selalu akan lakukan ya Pak, tapi kita tidak bisa menghindari adanya situasi yang gawat darurat yang kita tidak pernah prediksi sebelumnya, apalagi ketika di jalan. Nah ini bagaimana dengan kesiapan fasilitas kesehatan dan juga tim kesehatan di lapangan Pak? Jadi Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota telah menyiapkan pos kesehatan di titik jalur mudik dari rentang tanggal 4 sampai 16 April tahun ini. Sejumlah fasilitas kesehatan telah disiapkan di 38 provinsi yang terdiri dari 10.147 puskesmas, 3.186 rumah sakit, 352 public safety center, 119, 51 balai karantina kesehatan, 1.569 pos pelayanan kesehatan, dan 11 emergency medical team di regional pusat krisis kesehatan yang dapat dimobilisasi dalam situasi darurat. Kita menggunakan sistem informasi dan pelaporan yang diintegrasi dengan data fasilitas kesehatan online. Bila terjadi kecelakaan, yang perlu dilakukan adalah pertama segera hubungi 119. Sekali lagi hubungi 119. Kemudian sebelum menolong, pastikan diri Anda terhindar dari bahaya dan minta bantuan orang di sekitar Anda untuk mengamankan lokasi kejadian. Matikan semua mesin kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan, dahulukan menolong korban yang masih hidup, kemudian bila memungkinkan pindahkan korban ke lokasi yang lebih aman dengan cara yang tidak memperparah korban, seperti contohnya melindungi daerah leher. Dan jangan memindahkan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan karena merupakan barang bukti polisian. Oke. Baik, Pak Dante, dengan kesiapan fasilitas yang sudah baik begitu oleh Kemenkes, lantas apa saja yang didapatkan oleh pemudik dari fasilitas kesehatan di seluruh provinsi Indonesia selama mudik Lebaran ini? Jadi seluruh fasilitas kesehatan yang ada serta posko musik sudah dapat dijelaskan sebelumnya dan dapat diakses oleh pemudik yang ingin menggunakan. Dan pemudik yang terdaftar di BPJS Kesehatan dapat menggunakan layanan kesehatan tersebut secara gratis. Jadi jangan lupa bawa kartu BPJS-nya dan kartu BPJS-nya dapat digunakan di fasilitas kesehatan yang tersedia. Oke, Pak Dante, tadi kan Anda sempat bilang bahwa jaga kesehatan selama mudik ya Pak ya, kemudian tadi istirahat yang cukup, jangan begadang sebelum mudik gitu ya Pak ya. Ada nggak nih Pak tips-tips lain yang bisa diikuti oleh pemudik agar nanti mudiknya lancar, sehat, dan menyenangkan Pak? Jadi kondisi yang paling penting adalah bahwa kelelahan itu tidak terjadi.
tips mengatasi kondisi selama menempuh perjalanan mudik serta mengantisipasi daya tahan mundur antara lain pastikan tadi ini sudah istirahat yang cukup sebelum melakukan perjalanan, kondisi tubuh dalam keadaan fit, perhatikan tanda-tanda kelelahan, terutama saat merasa mengantuk saat mengemudi. Jangan dipaksakan. Kemudian ciptakan suasana yang nyaman selama perjalanan, pilih makanan yang sehat dan bergizi, bawa obat-obatan yang diperlukan selama perjalanan. Ini penting karena obat-obatan untuk mengatasi mual, sakit kepala, serta perlengkapan medis darurat itu harus ada di tiap-tiap kendaraan yang dibawa oleh pemudik. Jika merasa sakit atau tidak fit, manfaatkan posko kesehatan yang nanti ditemui dalam perjalanan. Baik, Pak Dante, kecelakaan lalu lintas ini kan tadi sempat disampaikan juga berdampak bagi kesehatan dan dapat mengganggu perjalanan mudik. Nah, apakah ada pemeriksaan kesehatan bagi pemudik maupun pengemudi ini Pak di sepanjang perjalanan jalur mudik? Jadi memang kita sudah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para pengemudi, baik pemeriksaan kesehatan secara yang dilakukan oleh perusahaan pengemudi tersebut secara langsung. Dan pemeriksaan pengemudi diaplikasikan di Kementerian Kesehatan melalui surat-surat edaran yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan pada pengemudi bahwa pengemudi itu terjamin sehat. Antara lain adalah pemeriksaan anamnesis dan wawancara, pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan kesehatan jiwa bagi pengemudi, kemudian pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan alkohol dan dalam pernafasan dan nafsa, meliputi keadaan umum, tanda intoksikasi, sikap perilaku, status gizi, indera penglihatan, dan kelengkapan anggota badan. Pemeriksaan kesehatan ini dapat dilakukan di PO Bus, terminal, posko fasilitas kesehatan yang secara mandiri atau bekerjasama dengan puskesmas sebelum keberangkatan H-7 hingga H+7 Idul Fitri 2024. Ya, baik, terima kasih Pak Dante Saxono Harbuono, Wakil Menteri Kesehatan RI sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas tipsnya. Semoga nanti di jalan teman-teman yang mudik semuanya bisa menjaga kesehatan dan juga sampai ke tempat tujuan dengan lancar ya. Terima kasih Pak Dante sekali lagi. Terima kasih Pak Dante. Ya, pemirsa, menjelang Lebaran, sejumlah toko emas di Kabupaten Pandeglang, Banten ramai dikunjungi warga. Ya, kebanyakan dari mereka berburu emas untuk berinvestasi serta untuk dipakai saat hari Lebaran nanti. Jelang Hari Raya Idul Fitri, toko emas di Pasar Badak, Pandeglang, Banten dipadati pembeli. Warga berburu perhiasan seperti cincin dan gelang model terbaru. Peningkatan transaksi jual beli emas terjadi setiap tahun jelang Lebaran. Selain ingin mempercantik diri, warga memanfaatkan THR dengan membeli emas untuk berinvestasi. Meski harga emas terus naik, namun pembeli justru meningkat. Bahkan omset penjualan bisa mencapai 400 juta rupiah per harinya. Emang biasanya kalau lagi ada rezeki beli, cuman emang kebetulan kalau mau lebaran kan lumayan gitu ya pendapatannya, jadi lumayan lah buat nabung. Buat nabung juga ya. Karena emang di sini emasnya lucu-lucu, banyak pilihannya Pak. Sekarang harga emas Rp1.040.000. Itu kenaikan waktu kapan Pak Ji? Kenaikan tiap hari, harga tidak menentu. Oh, merangkak naik aja terus ya Pak Ji? Iya, tiap hari perubahan terus, bukan perubahan turun, perubahan naik terus. Tapi untuk pembeli gimana Pak Ji? Untuk pembeli tetap ramai ya? Ramai, bahkan diburu. Oh, apalagi menjelang Lebaran ini ya Pak Ji? Apalagi menjelang Lebaran, biasa setahun sekali. Alhamdulillah, omset meningkat. Peningkatan pembeli emas biasanya akan terus berlangsung hingga H-1 Idul Fitri. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 hari menjelang Lebaran, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.172 armada pesawatnya. Tercatat 169.000 penumpang dengan 1.172 penerbangan domestik maupun internasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hari ini. Pada periode Lebaran 2024, pihak bandara menyediakan extra flight atau penerbangan tambahan untuk 74 penerbangan internasional dan 1.700 penerbangan domestik.
Puncak arus mudik Lebaran 2024 di Bandara Soekarno-Hatta terjadi pada Sabtu kemarin dengan 1.198 penerbangan dan mencapai 184.000 penumpang. Ya pemirsa, untuk informasi terkini puncak arus mudik Lebaran 2024, kita sudah terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Halo Jen, bagaimana kondisi arus mudik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta tempat Anda melaporkan saat ini? Silakan. Baik, Angel, Bre, dan juga pemirsa, seperti bisa dilihat di belakang saya, ini adalah antrian di counter check-in Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan ini sejak pagi tadi kami pantau memang selalu ramai dan terjadi antrian di sini. Dan ini menandakan bahwa hari ini masih dalam puncak arus mudik Lebaran tahun 2024 bagi masyarakat yang akan mudik menggunakan transportasi udara. Meskipun memang hari ini terjadi penurunan angka jumlah penerbangan dan juga penumpang, pada hari kemarin ini masih terjadi puncaknya, yakni dengan 184.000 penumpang dengan 1.198 penerbangan, hampir 1.200 penerbangan, dan hari ini akan ada 1.172 penerbangan dengan mencapai 169.000 penumpang ya. Dan memang kalau dari pihak bandara sendiri, PT Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga sudah melakukan operasi untuk pelayanan, diantaranya menitik beratkan fokus untuk di counter check-in sendiri, kemudian di boarding lounge, dan juga melakukan pengaturan flow penumpang dari area bandara hingga nantinya masuk ke dalam pesawat. Kemudian juga mereka berkoordinasi dengan ground handling untuk perihal bagasi, kemudian juga berkoordinasi dengan maskapai terkait dengan area parkir pesawat. Dan sementara itu untuk mengatasi atau menghindari kepadatan dengan adanya antrian yang ada di area bandara ini, pihak pengelola bandara juga mengerahkan 7.000 personel gabungan dari Aviation Security, kemudian TNI Polri, dan juga petugas pelayanan. Dan ini diantaranya petugas pelayanan yang ada di drop zone hingga ke dalam, dan juga ke dalam setelah nantinya calon penumpang ini check-in. Jadi masyarakat atau para calon penumpang ini yang akan mudik menggunakan pesawat tidak perlu khawatir, dan silahkan menikmati perjalanan Anda. Saya kembalikan ke Anda di studio, Bre dan juga Angel. Ya, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selamat bertugas kembali. Anda masih di Ayu Siang pemirsa. 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan dimanfaatkan oleh umat Islam dengan ibadah itikaf atau berdiam diri di masjid. Seperti yang dilakukan oleh ratusan jamaah di Masjid Jamik di Kota Lok Sumawe dan juga Masjid Habibur Rahman di Bandung, Jawa Barat. Berikut informasinya. Ratusan jemaah di Masjid Jamik di Desa Lancang Garam, Kecamatan Banda, Sakti, Kota Lok Sumawe, Aceh, khusyuk melaksanakan itikaf berharap kemuliaan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Diawali dengan salat sunnah taubat, dilanjutkan dengan tausiah keagamaan, zikir, dan ditutup dengan doa musabah. Namun ada juga jemaah yang melanjutkan itikaf dengan membaca ayat suci Al-Quran dan salat sunnah lainnya hingga datangnya waktu subuh. Itikaf merupakan anjuran Nabi Muhammad SAW guna memperkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Karena malam-malam Lailatul Qadar itu terdapat pada waktu yang sunyi, tepatnya tengah malam. Kalau ada posisi kita sedang tidur, mungkin rugi, sehingga dianjurkan untuk bisa beritikaf di masjid guna mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar itu sendiri lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau diakumulasi berarti 83 tahun. Menurut pihak Jamik Lok Sumawe, waktu yang paling baik untuk melaksanakan itikaf yakni mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga menjelang subuh. Di Masjid Jamik, jumlah jamaah yang mengikuti itikaf mencapai 500 orang lebih.
Sama halnya di kota Bandung, Jawa Barat, dengan penuh antusias umat muslim melakukan itikaf di Masjid Raya Habibur Rahman PT Dirgantara Indonesia Bandung. Namun uniknya ratusan jamaah yang berasal dari berbagai daerah sampai mendirikan tenda di pelataran masjid dan mereka pun beritikaf membawa keluarganya sehingga Masjid Raya Habibur Rahman saat beritikaf dipenuhi balita, remaja hingga orang tua. Selain membawa tenda dan perlengkapan untuk tidur, para jamaah juga membawa perlengkapan untuk masak dan minum, termasuk kompor listrik yang mereka gunakan untuk memasak. Jamaah umumnya memilih itikaf 10 hari terakhir Ramadan di Masjid Raya Habibur Rahman karena suasana yang berbeda yang memang belum mereka temukan di masjid lainnya. Enaknya bisa pakai tenda, jadi keluarga bisa, semua keluarga bisa ikut gitu, terutama yang perempuan punya anak, punya bayi itu enak gitu ya, bisa ikut itikaf tapi tetap bisa bawa keluarganya karena ada fasilitas tenda. Setiap tahunnya DKM Masjid Habibur Rahman menyediakan 582 titik untuk para jamaah yang akan mendirikan tenda untuk itikaf. Di malam pertama ini sudah ada 400 tenda jamaah yang terpasang. Mendirikan tenda tidak dikenakan biaya. Pihak DKM hanya memungut biaya untuk operasional masjid seperti listrik, air, dan kebersihan. Dari Aceh dan Bandung, Armia Jamil dan Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Kampar Riau memiliki masjid tua yang syarat sejarah. Masjid Jami Air Tiris yang sudah berdiri ratusan tahun ini memiliki keunikan, di mana bangunannya terbuat dari kayu dan dibangun tidak menggunakan paku. Selain itu, di dalam bak tempat berwudu terdapat batu alam yang mirip dengan kepala kerbau. Dibangun pada tahun 1901, Masjid Jami Air Tiris yang terletak di Desa Tanjung Berulak, Kecamatan Air Tiris, Kabupaten Kampar, merupakan masjid tertua di Provinsi Riau. Masjid yang dibangun seorang ulama lokal bernama Datuk Engku Mudo Songkal memiliki banyak keunikan. Seluruh konstruksi bangunan terbuat dari kayu dan dibangun tanpa memakai paku, hanya menggunakan pasak tiang. Sedangkan tangga, dinding dan tiang masjid diukir dengan ukiran khas Cina dan Melayu. Di salah satu bak air tempat berwudu terdapat batu alam mirip kepala kerbau. Konon, batu tersebut dapat berpindah-pindah tempat. Warga pun meyakini air yang ada di dalam bak dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Di zaman penjajahan, masjid pernah dicoba dibakar oleh Belanda, namun bangunan masjid tidak hangus terbakar. Masjid didirikan waktu itu kita kan dijajah Belanda kan. Jadi Belanda ini bukan seagama dengan kita kan. Jadi waktu itu kan dibunuh tak ada apa kan, resiko kita masih dijajah. Jadi dia agak apa kan sama masjid dia ambil minyak disiram dibakar ya, habis api itu masjid ini mungkin bagus daripada yang biasa. Sementara di tahun 1970, masjid ini menjadi satu-satunya bangunan yang bertahan setelah ratusan rumah hanyut akibat dilanda banjir besar. Karena memiliki sejumlah keunikan, masjid syarat sejarah ini dijadikan sebagai objek wisata religius. Setiap di bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, masjid ini selalu ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Dari Kabupaten Kampar Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Ribuan pemudik memadati Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, ribuan pemudik mulai memadati Bandara Internasional Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Pihak pengelola Bandara Internasional Kertajati memastikan ketersediaan penerbangan ekstra Kertajati ke Kuala Namu saat menyambut Hari Raya Idul Fitri.
Lebih dari 1.500 calon penumpang mulai membadati Bandara Internasional Kertajati jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Demi meningkatkan pelayanan penerbangan saat Lebaran nanti, Bandara Internasional Kertajati akan menyediakan penerbangan tambahan dari Kertajati ke Bandara Kuala Namu, Medan. Selain itu, pihak Bandara Internasional Kertajati di Majalengka telah menyiapkan sarana prasarana bagi pengunjung saat menunggu penerbangan. Bagi penumpang, kehadiran Bandara Kertajati mempermudah perjalanan mereka. Alhamdulillah memudahkan karena dari rumah ke sini jarak paling 3-4 jam kan. Kalau ke Jakarta lumayan jauh, 6 jam, 7 jam. Baguslah, memudahkan dan mempercepat sampai tujuan. Nggak capek di jalan. Membantu, sangat membantu. Kami dari PT Angkasa Pura II, kantor cabang Bandara Kertajati, selaku operator Bandara Internasional Kertajati, dalam rangka mempersiapkan segala fasilitas untuk arus mudik dan arus balik nanti, insya Allah semua fasilitas dalam keadaan laik, karena memang setiap harinya juga kami maintenance dengan baik. Jadi jika memang ada sesuatu yang kurang laik, segera kami perbaiki. Dan untuk arus mudik dan arus balik ini sudah kita pastikan semua fasilitas yang ada di Bandara Kertajati dalam kondisi laik operasi. Selain menambah penerbangan domestik, Bandara Internasional Kertajati Majalengka juga menambah penerbangan ke luar negeri, seperti ke Singapura. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut arus mudik Lebaran 2024, beberapa posko mudik didirikan di sepanjang jalur mudik baik di Jawa maupun Sumatera. Posko mudik ini diharapkan dapat menjadi tempat istirahat sejenak bagi para pemudik dan melakukan perawatan ringan pada kendaraan. 7 titik Mitsubishi Motors Adventure Point atau posko siaga dihadirkan untuk melayani masyarakat yang melakukan perjalanan selama masa mudik Lebaran 2024. Ketujuh titik tersebut tersebar di rute strategis dengan konsentrasi aktivitas mudik tertinggi, yakni Jawa dan Sumatera. Salah satunya di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Selama periode mudik, Mitsubishi Motor Adventure Point menyediakan sejumlah layanan 24 jam seperti area untuk beristirahat yang nyaman dengan segala fasilitasnya, servis ringan, hingga penyediaan display unit dan test drive untuk masyarakat secara umum. Masyarakat juga bisa mendapatkan promo dan diskon selama masa mudik Lebaran. Yang Mitsubishi Adventure Point tahun ini, kita juga memberikan beberapa layanan baru. Nah, selain dari konsep desain dari poskonya sendiri, ada beberapa layanan baru yang pasti standby 24 jam. Kita menyediakan layanan istirahat yang lounge yang sangat maksimal dan sangat nyaman. Dan juga ada beberapa layanan untuk kids corner dan juga untuk snack, game station, kursi pijat, dan juga snack minuman, makanan, dan juga kenyamanan pelanggan yang lain. Tidak hanya itu, pelanggan juga bisa melakukan pemeriksaan kendaraan dan melakukan servis ringan di Mitsubishi Motor Adventure Point kali ini. Tak hanya itu, EMKSI juga menyediakan 50 dealer siaga yang tetap beroperasi selama masa libur Lebaran yang tersebar di berbagai titik di Indonesia. Dealer tersebut beroperasi seperti biasa saat masa mudik Lebaran. Karena mampir, karena di sini udah banyak diskonnya, karena kita mau menuju perjalanan yang cukup jauh, jadi kita cari yang lebih dekat dan lebih banyak diskonnya juga. Ke Semarang. Ganti oli sama ganti oli matic aja sih, karena berhubung perjalanan kita jauh, takut kenapa-napa ya, sama servis biasanya sih seperti itu. Setahun ke belakang, dari 2.000 kunjungan pelanggan ke posko, ada 1.000 orang yang melakukan perbaikan kendaraan. Sehingga tahun ini, MMKSI berfokus pada peningkatan kualitas layanan daripada kuantitas itu sendiri. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejak awal Ramadan, warga sudah berburu baju Lebaran. Tahun lalu, tren baju Lebaran warga Indonesia ini tersage-sage. Nah, kira-kira kalau tahun ini seperti apa, Angelia? Berikut liputannya. Jelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal menghitung hari, ini tentunya banyak industri yang sudah mulai menggeliat dari awal bulan Ramadan. Salah satunya adalah industri kue kering. Tapi bagi kaum hawa tidak hanya industri kuliner ataupun kue kering, tapi juga tidak bisa lepas dari industri fashion. Nah, jika tahun kemarin warna hijau sage atau hijau sage ini menjadi tren, kira-kira di tahun 2024
Warna apa ya yang banyak diminati oleh warga dan kira-kira untuk modelnya ini kira-kira seperti apa ya? Langsung saja kita tanyakan ke salah satu desainer. Nah, ini adalah salah satu lokasi workshop dari desainer muda. Masih sangat belia ya, 27 tahun tapi sudah menghasilkan desain-desain yang diincar sama warga. Nah ini dia desainer baju muslim muda yang karyanya tengah gemar diminati para muslimah. Naomi Zafira Haurani, wanita lulusan fashion design dari Malaysia ini masih berusia 27 tahun. Sebelumnya Naomi bekerja dengan brand baju ternama, tetapi di usianya yang masih terbilang muda, yaitu pada saat 23 tahun, dirinya memberanikan diri membuka brand sendiri. Pandemi tahun 2020 menjadi titik balik Naomi melahirkan brand Privé House. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak, apa kabar? Baik, Naomi apa kabar? Baik, alhamdulillah. Oke, ini Naomi ini salah satu desainer yang karyanya ini sebenarnya punya ciri khas tersendiri. Langsung aja dari Naomi. Boleh. Untuk ciri khas dari seorang Naomi Privé ya? Iya betul. Nah, ini apa yang membedakan produk Naomi dengan desainer lainnya? Oke, ini kebetulan kan Privé ini bergeraknya di formal wear ya Kak? Ya. Formal wearku itu kebetulan ada beberapa identitinya. Yang membedakan biasanya ciri khasnya desain aku tuh bervolume. Jadi untuk mengamankan shape yang berbeda-beda nih di Asian woman gitu. Jadi biasanya aku kasih volume di tangan atau di badan, atau biasanya aku kasih payet di beberapa penempatan. Jadi dia tuh ter-highlight di beberapa part gitu. Jadi nggak terfokus di shape badan orang gitu loh Kak. Nah dia kan tiap tahun tuh sebenarnya tren itu berputar ya formal wear, dan tahun ini kebetulan itu tuh kembali ke nature. Jadi orang tuh suka balik lagi ke warna krem, warna putih, warna hitam, tapi tetap aku tonjolkan identitinya dari Privé gitu. Contohnya di sini Kak. Boleh dikasih lihat contohnya. Oke. Seperti apa? Jadi biasanya walaupun dia simple dan rapi, aku tetap kasihin payet yang 3D seperti ini. Dan gak lupa tangannya, biasanya aku kasih cuttingan yang volume kayak gini, yang puff gitu. Karena kan biasanya cewek-cewek takut lengannya kelihatan besar nih kalau acara gitu. Jadi aku lebih suka kasih cuttingan yang seperti ini gitu. Oh, jadi untuk menyiasati berbagai bentuk tubuh kaum hawa ya. Betul sekali. Ini warna krem. Warna krim ya. Kalau warna favorit tahun 2024 yang paling banyak di order. Oke. Nah, kalau tahun ini, kalau tahun lalu kan sage green ya, seperti yang kita tahu semuanya. Tahun ini jarang banget sage green, justru tahun ini lebih ke lilac sama ke peach fuzz namanya. Jadi di sini ada contohnya. Ini aku bajuin aja ya. Di sini ada yang lilac, tetap aku kasih 3D payet di sini dan puffy sleeve yang bervolume kayak gini. Iya. Seperti betul. Dan ini bunga kelopak-kelopaknya khas banget pokoknya. Jadi setiap yang bikin kebaya pun dia minta ada kelopaknya kayak gini. Warna bumi menjadi tren warna baju lebaran tahun ini. Hasil karyanya banyak yang memesan warna krem, putih, dan lilac. Paling banyak baju muslim Naomi dipasarkan ke Makassar, Ternate, Pontianak, dan Jawa Timur. Tak hanya dalam negeri, Privé House juga sudah dikenal hingga ke Malaysia, Australia, hingga ke Swiss. Nah, untuk range harga nih boleh dong spill berapa kira-kira range harganya? Baik, untuk range harga itu tergantung dari final look ya biasanya. Tapi biasanya start from-nya di 1 juta sampai biasanya maksimal kalau untuk raya wear gitu, aku di 2,5 itu maksimal sih biasanya. Ya, nanti kalau misalkan sarimbit kayak family lagi gitu itu biasanya ada paketan lagi, ada package family lagi gitu. Ada package family. Iya, betul. Tapi kalau misalkan yang sarimbit, yang package family, dari berapa sampai berapa? Mungkin banyak yang mau tahu nih. Biasanya aku start from 700. Terus yang anak kecil juga ada kan yang baby ya. Jadi dia ngikut. Karena kan bahan sama ya sama mamahnya, jadi tergantung dari potongan besar atau kecilnya si baby gitu. Jadi biasanya start from, kalau baby start from 400 ya biasanya ya. Tak hanya baju muslim wanita, Naomi juga menyediakan baju muslim pria dan 1 set baju muslim keluarga. Setelah 4 tahun memiliki brand sendiri, Naomi kini memiliki 8 staf dan mendapatkan omset 50 hingga 100 juta rupiah per bulannya.
bersama keluarga. Bisa banget. Baik, terima kasih banyak Naomi. Tapi sebelum saya pamit ini boleh dong aku coba-coba nih bajunya. Boleh banget. Siapa tahu ada yang aku tertarik jadi aku bisa beli ya kan? Oke, aku mau coba yang ini boleh? Boleh dong. Oke. Kita coba sekarang? Boleh? Oke. Aku lepas dulu, Kak. Dan ini dia baju yang banyak dipesan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Arlis Tahdi dan Ade Supriyatna mengucapkan selamat lebaran. iNews TV melaporkan. Ya, Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, tidak terasa kita hampir tiba di penghujung Ramadan 1445 Hijriah. Ya, seperti apa dan bagaimana peringatan Ramadan dimaknai dan dirayakan oleh masyarakat Tangerang Selatan? Berikut wawancara kami bersama dengan Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni. Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentu awal bulan suci Ramadan 2024. Berdasarkan sidang isbat 1 Ramadan 1445 Hijriah yang ditetapkan pemerintah jatuh pada tanggal 12 Maret 2024. Seperti apa dan bagaimana Ramadan 1440 Hijriah dimaknai dan dirayakan masyarakat Tangerang Selatan? Bersama Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Daphni, kita akan membahasnya. Assalamualaikum Bapak, salam sehat. Waalaikumsalam Mbak Febri. Iya Pak, peringatan Ramadan di 2024 pemerintah sudah menetapkan di tanggal 12 Maret 2024. Euforia ini sungguh dirasakan masyarakat Tangerang Selatan, Pak. Nah, seperti apa sih Pak kegiatan rangkaian acara yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan ini, Pak? Iya, saya berharap masyarakat Muslim di Tangerang Selatan dapat menunaikan ibadah puasanya dengan lancar, aman, tertib sambil tetap terjaga aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan lain sebagainya. Saya sudah menggelar di tempat ini rapat forum komunikasi pimpinan daerah yang membahas khusus masalah penyelenggaraan kegiatan bulan puasa ini. Oke, Pak Ben, geliat ekonomi ini kan baru dirasakan sekali ya dengan peringatan Ramadan di 2024 ini. Tentu juga masyarakat Tangerang Selatan ini menunggu ya Pak ya, euforia, terus juga ekonomi di Tangerang Selatan bisa dibilang juga baru mulailah gitu loh sebetulnya. Nah, seperti apa sih Pak antusias dari masyarakat Tangsel, terus juga dari pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan di Ramadan ini Pak? Ya, alhamdulillah memang banyak permintaan kepada kami melalui Dinas Koperasi UMKM, melalui Dinas Pertanian, melalui Dinas Industri dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, bagi kelompok masyarakat yang berkecimpung di bidang ekonomi kreatif untuk mereka bisa tampil dalam bulan suci Ramadan ini. Tapi ada juga masyarakat yang bergelut di bidang seni, di bidang olahraga juga tetap ingin melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Jadi kami akomodir kegiatan itu antara lain dalam bentuk kita akan menyelenggarakan bazar di setiap kecamatan pada event-event tertentu. Nanti beberapa kali selama 1 bulan ini kita akan selenggarakan bazar di bulan suci Ramadan yang bukan saja untuk kegiatan ekonomi, tapi ada juga kegiatan seninya, ada kegiatan olahraganya, dan lain-lain sebagainya. Saya berharap dengan hal itu justru akan terus bergulir siklus ekonomi di Tangerang Selatan seperti itu, Mbak. Oke, Pak, berbicara kesediaan pangan, kan melihat bulan Ramadan ini kan kemarin juga sempat harga beras yang lumayan tinggi. Nah, seperti apa Pak pemerintah Kota Tangerang Selatan menyikapi pangan khususnya untuk persediaan Ramadan dan Idul Fitri nanti seperti apa, Pak? Iya, yang pertama bahwa alhamdulillah dari 5 pasar tradisional dan 2 pasar modern kita, stok pangan kita khususnya beras cukup tersedia untuk 2 bulan ke depan, Mbak. Saya mendapatkan penjaminan dari Bulog dan dari para pedagang-pedagang besar di sekitar Tangerang Selatan ini. Kemudian juga untuk supaya menekan harganya relatif tidak melonjak terlalu tinggi, karena ini kan bulan suci Ramadan ini kan diikuti dengan sikap-sikap ekonomi kita juga yang bukbernya, yang sahurnya macam-macam segala rupa. Nah, kami menjaga stoknya supaya tetap tersedia. Kalau terjadi lonjakan harga yang signifikan, kami akan operasi pasar. Itu yang kami siapkan, dan juga kami memastikan nanti pemeriksaan
kadaluarsa atau apa ya, usia teknis, usia medis dari si makanan-makanan kita, produk-produk tertentu itu akan kita lakukan operasi pasar dalam operasi pasar itu sendiri. Memastikan bahwa semuanya bukan saja tersedia dengan baik, tetapi juga itu tadi semua aman, harganya stabil, kemudian juga higienis, tempatnya bersih. Dan lalu lintas ekonomi atau penjualan dan pembelian di situ masyarakat bisa berjalan dengan baik. Kami sudah membentuk tim dan sekarang sedang disusun jadwalnya kapan mereka akan turun ke lapangan seperti itu. Oke, Pak, Pemkot Tangsel ini kan mengusung moto religius kan ya. Nah, apa yang menjadi Pak momentum dimaknai oleh pemangku pemerintah Kota Tangerang Selatan di Ramadan 1445 Hijriah ini, Pak? Iya, memang Tangsel salah satu moto pembangunannya adalah religius selain cerdas dan modern. Kita ingin bumikan itu di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama tentunya kami dari sisi pemerintah kota sebagai lembaga akan membentuk tim tarawih keliling nanti seperti biasa. Tetapi yang ingin kami tegaskan dalam tarawih keliling tahun ini adalah bagaimana seberapa besar keberhasilan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh kami berdua, pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan Pak Wakil Wali Kota. Kemudian juga saya mendorong pondok-pondok pesantren untuk melakukan zikir, melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, melakukan khataman Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Bahkan saya meminta kepada para ASN kita Tangerang Selatan juga untuk melakukan pengajian secara bergilir di masjid, apakah di Baitur Rahmi atau di Al-Itisom nanti pada waktu. Selain kita juga peringatan-peringatan nuzul Quran dan sebagainya itu tetap akan kita siapkan dengan sebaik-baiknya, melibatkan semua aspek masyarakat. Saya sudah mendorong BKM MDMI, saya sudah mendorong BKMT, saya sudah mendorong majelis-majelis taklim, forum majelis taklim di Tangerang Selatan untuk bulan suci Ramadan ini mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan peribadatan dengan baik-baik seperti itu. Pak, nah Ramadan ini kan juga butuh toleransi ya, kepada masyarakat yang non muslim. Nah, seperti apa Pak mengakomodir toleransi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan sehingga pembangunan Kota Tangerang Selatan yang religius, cerdas, modern dan juga toleransi antar agamanya bisa tercapai, Pak? Kita akan nanti mengundang kepada remaja-remaja dari pemeluk agama yang lain untuk dalam sholat tarawih, untuk dalam sholat Idul Fitri, mereka juga bisa membantu apa yang bisa mereka bantu. Karena ini juga dilakukan oleh remaja muslim kita pada waktu Natal kemarin, Mbak. Menjaga keamanannya, menjaga ketertibannya, dan lain sebagainya. Dan ini bukan tahun ini saja. Peristiwa yang saling membantu ini sudah dilakukan beberapa kali kegiatan-kegiatan ibadah di Tangerang Selatan. Jadi saya akan himbau nanti melalui FKUB himbauan-himbauan kepada pemeluk agama yang lain untuk sama-sama menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Dan toleransinya toleransinya yang harus ditonjolkan. Iya, terima kasih Pak Ben buat obrolan yang menarik ini. Semoga apa yang menjadi harapan pembangunan Kota Tangerang Selatan. Pemirsa, demikian obrolan saya bersama Wali Kota Tangerang Selatan. Sampai jumpa. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri ternyata juga menjadi berkah bagi warga non-muslim yang memiliki usaha pembuatan kue. Seperti di Bojonegoro, Jawa Timur, usaha kue kering milik seorang lansia non-muslim laris manis diburu warga. Semangat menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri tidak hanya dirasakan oleh umat muslim, namun juga warga non-muslim yang mempunyai usaha pembuatan kue lebaran, seperti yang dirasakan Mak Gin, warga Jalan KS Tubun, Kota Bojonegoro. Meskipun tidak beragama Islam, wanita lansia ini menjadikan kue lebaran sebagai produk unggulan dan dijamin kehalalannya. Usaha kue rumahan yang dibantu 2 orang pekerja ini sudah dilakukan lebih dari 10 tahun lalu. Beberapa hari menjelang perayaan Idul Fitri, ia mengaku menerima ratusan pesanan kue kering. Sudah ada 10 tahun. 10 tahun? Ya. Ini apa aja yang dibuat, Bu? Ini semprit, melinjo, kue kering melinjo, kue semprit Garut, mawar, kacang, nastar, sagu keju, kastengel. Kue-kue khas lebaran gitu ya? Ya. Setiap tahun gimana untuk penjualannya? Setiap tahun, kalau setiap lebaran banyak.
Wirausaha milik warga non-muslim dalam menjual kue lebaran ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan bisnis, tetapi juga nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan keberagaman yang menjadi identitas serta karakter bangsa Indonesia. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.